Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Yang terhormat Bupati Purworejo Ibu Hajah Yuli Hastuti, yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Bapak Haji Jumari Al-Luwari, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo Bapak Haji Pujiono beserta seluruh jajaran PDM Purworejo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Bapak Yudi Agung Prihatno, yang kami hormati Kepala Dinas Pak Yuli tadi yang dari mana nih? Purworejo betul ya? Banyak banget yang dinas di sini. Semua yang dinas bawa SPPD ya. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Bapak Bangun Erlangga Ibrahim, Kapolres Purworejo Bapak AKBP Windy Saputra, Pak Dan Ramil Purwodadi, Bapak CPM Sutiono, dan juga sejawat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Staf khusus Mendikdasmen bidang manajemen dan kelembagaan Pak Didi Suardi, Staf khusus bidang media dan komunikasi Pak Ma'ruf El Rumi, Kepala BPPMP Jawa Tengah Ibu Nugraini Triastuti, Kepala BPGTK DIY Bapak Adi Wijaya, Bapak Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah Bapak Darmadi, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Ibu Dwi Laili Sukmawati, Direktur Kepala Sekolah, Pimpinan Sekolah dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Junaidi, Tenaga Ahli Menteri Pak Azaki Khairuddin, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jajaran Forkopimda Kabupaten Purworejo, para kepala sekolah yang menerima bantuan revitalisasi tahun 2025, Ibu-ibu Aisyah, ini luar biasa, saya lihat ini 1:4 kalau nggak salah ya. Atas itu 1:4 ini Pak Puji, ini jangan-jangan satu orang bapak-bapak bawa 4 ini. Ibu Aisyah yang luar biasa, Aisyah daerah, Aisyah cabang, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, dan singkatnya seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah, pada siang hari ini kita sekalian dapat bersama-sama bersilaturahim dalam rangka Hari Bermuhammadiyah dan peresmian revitalisasi satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan sekolah aman dan nyaman. Alhamdulillah, tadi disampaikan oleh Ibu Bupati dan Pak Ketua PDM, saya bisa bersilaturahim kesekian kali ke Purworejo ini, walaupun saya pensiunnya masih lama. Karena katanya Purworejo itu kota pensiunan, jadi kalau mau pensiun tinggalnya di Purworejo saja gitu. Saya menyampaikan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para kepala sekolah, wabil khusus Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Purwodadi yang pada tahun 2025 mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Revitalisasi merupakan salah satu dari program prioritas Bapak Presiden yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tahun 2025 kami melakukan revitalisasi untuk 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang sekarang ini sudah lebih dari 98% selesai pembangunannya 100%. Kalau ada yang belum selesai, itu lebih karena faktor kendala cuaca dan berbagai kendala teknis, misalnya kendala keamanan di daerah-daerah tertentu di tanah air kita. Selain itu, program Bapak Presiden yang diamanahkan kepada saya adalah digitalisasi pendidikan, di mana lebih dari 288.000 satuan pendidikan di Indonesia menerima bantuan IFP, Interactive Flat Panel atau PID, panel interaktif digital, yang merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kami tidak hanya membagi IFP saja, tapi juga melatih gurunya, kemudian membantu laptop dan juga materi pembelajarannya. Untuk sekolah yang belum ada jaringan internetnya, kami bantu untuk internetnya dengan Starlink, dan yang belum ada listriknya juga kami bantu untuk ada jaringan listriknya. Kemudian pada tahun 2026 ini insya Allah yang sudah teranggarkan di dalam APBN ada sekitar 11.700 sekian satuan pendidikan yang mendapatkan revitalisasi. Mudah-mudahan sebagiannya di Purworejo, Ibu Bupati. Dan insya Allah sesuai dengan janji Bapak Presiden, nanti akan kami usulkan di penambahan anggaran di APBN 60.000 satuan pendidikan. Sehingga total nanti akan lebih dari 71.000 satuan pendidikan yang akan kita bantu revitalisasi di tahun 2026. Jadi kalau Purworejo nitip 1 ya insya Allah aman lah. Tadi Bu Bupati nitipnya cuma 1, insya Allah Bu, insya Allah aman Bu. Kemudian untuk IFP, kalau tahun ini 1 satuan pendidikan mendapatkan 1 IFP, kita semua mengikuti pidato Bapak Presiden di World Economic Forum di Swiss. Dan juga pada saat beliau meluncurkan program IFP di Bekasi, tiap-tiap satuan pendidikan insya Allah mendapatkan tambahan 3 IFP per satuan pendidikan. Sehingga nanti IFP-nya itu tidak perlu dipindah-pindah atau muridnya yang pindah ke ruangan. Mudah-mudahan secara bertahap nanti 1 kelas 1 IFP. Bahkan ibu-ibu sudah kami hitung, kalau nanti tambah 3 IFP berarti harus tambah daya. Listriknya harus tambah. Sehingga sudah kami data sekolah yang listriknya cuma 450, ini listrik untuk ya keluarga yang sederhana gitu. Tapi jangan lupa rumah saya di Semarang listriknya 450. Rumah tipe 21, rumah tipe mesra, baru masuk udah keluar lagi gitu. Tapi ternyata barokahnya bisa jadi menteri. Sudah kami hitung berapa kebutuhan listriknya, berapa yang tambah daya 1.200 dan seterusnya, sehingga nanti di tahun 2026 ini kalau sudah terbagi, sudah terdistribusi IFP-nya, sudah dibangun gedungnya, kita dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas karena sarana dan prasarananya aman dan nyaman. Terkait dengan guru, jadi kalau
sarana yang kita perbaiki, gurunya juga harus kita tingkatkan kualitas dan kesejahteraannya. Kalau ada guru-guru yang sekarang ini belum D4 atau S1, silahkan mendaftar. Tahun 2026 ini kami ada beasiswa S1 melalui sistem rekognisi pembelajaran lampau untuk 150.000 guru di seluruh Indonesia. Beasiswanya 3 juta per semester. Insya Allah 3 juta itu kalau di Universitas Muhammadiyah Purworejo itu masih saldo itu. Saya susuk itu. Dan dananya kita transfer langsung ke kampusnya. Jadi kalau S1 biasa itu kan sekitar 4 sampai 5 tahun. Kalau S1 lewat RPL, rekognisi pembelajaran lampau itu bisa selesai antara 1 sampai dengan maksimal 2 tahun, tergantung dari lama mengajar guru sebelumnya. Karena dengan RPL itu pengalaman mengajar dihitung dengan SKS oleh masing-masing kampus. Tentu lama mengajar ini berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi saya sering bercanda, program RPL ini seperti sholat jamak qashar. Jadi harusnya zuhur asar itu 8. Nah karena jamak qashar maka zuhur asar hanya cukup 4. Nah S1 kalau yang normal tidak RPL ini normalnya 4 sampai 5 tahun. Tapi karena LPL bisa cukup selesai antara 1 sampai dengan 2 tahun. Silahkan mendaftar, silahkan dikoordinir, mumpung sekarang pendaftarannya masih terbuka. Harapannya kalau guru sudah D4 atau S1 nanti bisa ikut PPG. Kalau sudah PPG dan memenuhi syarat, insya Allah bisa dapat sertifikasi. Kalau sudah dapat sertifikasi, insya Allah dapat tunjangan sertifikasi dan bisa membeli tunggangan dari gaji sertifikasi. Betul ya? Ya. Yang kami sampaikan lagi adalah kesempatan untuk guru-guru mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Tahun 2027 nanti bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Sehingga kami membuka kesempatan tahun ini juga untuk guru-guru mendaftar mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Yang tahun ini sekitar 100.000 guru mengikuti pelatihan bahasa Inggris yang nanti dikoordinir untuk Jawa Tengah oleh Pak Darmadi itu Bu Nugra ini, oleh Pak Darmadi, oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Selain pelatihan-pelatihan guru yang lain, pelatihan kepala sekolah, pelatihan untuk guru AI dan coding, pelatihan keBK-an, pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas guru silahkan diselenggarakan karena itu adalah bagian tak terpisahkan dari peningkatan mutu pendidikan. Yang juga kami lakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, apa Bu? Beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini berarti sudah dilaksanakan di Purworejo. Terima kasih. Kemudian ada program namanya Pagi Ceria. Ini sebelum pembelajaran dimulai ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian senam anak Indonesia hebat dan doa bersama. Yang baru saja kami luncurkan adalah membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ada peraturan Mendikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang isinya adalah bagaimana kita semua dapat bersinergi, bekerja sama, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Aman dari berbagai macam kekerasan, perundungan, dan berbagai hal yang membuat anak-anak kita tidak dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Nyaman karena lingkungan belajarnya bersih, lingkungan belajarnya sehat, dan bangunannya juga bangunan yang insya Allah
semakin lama semakin baik lagi. Ini semua merupakan bagian dari upaya kami di kementerian untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Kami menunaikan amanah Pak Presiden memenuhi asta-cita yang keempat, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul. Termasuk kebijakan di SMK ini ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Pertama, tentu SMK itu adalah satuan pendidikan yang diharapkan lulusannya menempuh tiga saya sering menyebut dengan 3 MWP. Kalau dulu BMW, nggak enak kalau BMW dikira promosi produk tertentu. MWP itu melanjutkan, kemudian wirausaha atau bekerja. Inilah arah kami dengan lulusan SMK itu. Sehingga kami mulai sekarang ini memperbaiki kualitas pendidikan di SMK dan memperluas layanan SMK itu dengan SMK 4 tahun. Jadi ada SMK yang nanti 4 tahun masa belajarnya. Ada SMK yang kita siapkan untuk mereka bekerja ke luar negeri, ada pelatihannya. Dan juga ada SMK-SMK yang kami harapkan dapat dikembangkan SMK berbasis keunggulan lokal. SMK yang bersinergi dengan daerah-daerah dan punya keunggulan-keunggulan sesuai dengan keunggulan suatu daerah di Indonesia. Jadi kalau misalnya di Purworejo ini tadi Pak Puji menyampaikan lokasinya dekat dengan bandara, dimungkinkan ada banyak wisatawan yang menginap di sekitar bandara, maka perhotelan ini salah satu contoh bagaimana SMK itu diharapkan dapat menjadi tempat di mana anak-anak kita ini belajar sekaligus juga memiliki kesempatan untuk bekerja. Jadi Pak Puji menyampaikan akan membangun hotel 5 lantai tadi ya Pak ya. 5 lantai, sudah selesai 2, yang 3 nanti diselesaikan oleh Bu Bupati beserta dengan dukungan DPRD Purworejo. Insya Allah Bu, oke. Nanti kalau Ibu secara keuangan agak terbatas, tinggal bilang saja Bu kepada Menteri, bilang saja soal nanti dikasih dan tidak tergantung anggaran. Bapak Ibu sekalian, inilah komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan upaya ini adalah bagian dari membangun kualitas sumber daya manusia yang sejak awal juga menjadi concern dan komitmen Muhammadiyah. Kalau kita membaca sejarah, Muhammadiyah itu berdiri tahun 1912, tapi sebelum itu, 1 tahun sebelum itu, tahun 1911 itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah merintis pendidikan di rumahnya. Di emperan rumahnya didirikan sekolah, diselenggarakan pendidikan. Dan kalau kita lihat dari sisi jumlah amal usaha, pendidikan itu merupakan amal usaha yang pertama dan yang utama. Karena amal usaha yang pertama kali berdiri adalah madrasah, yang sekarang menjadi madrasah mu'alimin dan mu'alimat. Dan kemudian yang utama, karena yang paling banyak amal usaha Muhammadiyah itu adalah amal usaha di bidang pendidikan. Ini Pak Didi ini ACDC ya, staf khusus sekaligus Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah. Sekarang ini jumlahnya berapa Pak seluruh Indonesia? Hampir 6.000. Itu kalau orang mendengar angkanya itu geleng-geleng. 6.000. Walaupun kalau kami di dalam di kementerian melihat datanya gitu, sekolah Muhammadiyah itu ada yang bikin kita geleng-geleng, ada yang memang hanya kaleng-kaleng. Ada sekolah Muhammadiyah yang megah, seperti ini kan megah ya. Nah tidak jauh dari sini mungkin ada yang megahi. Di Jogja itu ada sekolah Muhammadiyah yang sampai tahun 2030 berapa itu sudah ngantri.
nolak murid, tapi daerah tertentu ada yang ditolak murid. Sudah tidak membayar, diberi sepeda, diberi baju, masih tidak mau juga. Karena sekolahnya itu ya tadi megahi itu. Tapi dilihat dari si muridnya, saya kira kalau sekolah swasta digabung yang paling banyak menurut data nasional memang Muhammadiyah. Ada 1.100.000 berapa murid yang belajar di Muhammadiyah ini. Perguruan tingginya sekarang 164, mahasiswanya 800.000 sekian. Dari Aceh sampai Papua itu ada semua ya Pak Kapolres. Di Aceh ada kampus-kampus Muhammadiyah. Di Papua di Kabupaten Sorong itu ada Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda. Mahasiswanya 85% itu orang Papua asli yang beragama Kristen dan Katolik. Bahkan sebagian ada mahasiswa dari Papua Nugini yang belajar di kampus Muhammadiyah dengan beasiswa dari Muhammadiyah. Uni Muda Sorong itu akreditasinya unggul. Nah itu sedikit di atasnya Purworejo yang enggal akreditasinya. Gimana Pak Puji, Pak Rektor? Papua saja unggul, masa Purworejo enggal akreditasinya? Insya Allah fakultas kedokterannya juga bisa segera dibuka dan punya rumah sakit sudah selesai dibangun, siap diresmikan senilai 250 miliar. Itulah kampus yang bisa bikin geleng-geleng, karena bayangkan di Papua yang muslim minoritas punya kampus yang megah dan tidak megahi. Ini komitmen Muhammadiyah bahwa umat itu akan maju